Halo semuanya, selamat datang kembali di Aru-Aru TV dan terima kasih sudah mengklik video ini. Selama menonton series animasinya, entah itu era Avatar Aang hingga era Avatar Korra, kita tentunya sudah melihat banyak sekali tempat-tempat atau lokasi yang ada di universe Avatar. Namun saya rasa belum banyak informasi detail yang diberikan tentang lokasi-lokasi ini melalui penggambaran di series animasinya. Untuk itu saya akhirnya kepikiran untuk membuatkan konten khusus tentang lokasi-lokasi yang ada di universe Avatar. Dan lokasi pertama untuk episode ini adalah Air Temple atau kuil pengembara udara. Seperti biasa, saya ingin kalian klik like video ini terlebih dahulu dan pencet tombol subscribe jika baru bergabung. Dan jika sudah, siapkan cemilan kalian dan selamat menyaksikan. Air Temple atau kuil pengembara udara adalah sebuah tempat atau lokasi yang dihuni oleh pengembara udara sebelum pembantaian yang dilakukan oleh negara api. Kuil-kuil ini berlokasi di tempat yang terisolasi dan sangat sulit untuk dicapai. Sejauh ini ada 5 kuil yang diketahui. Kuil udara selatan dan utara khusus untuk biksu laki-laki, kuil udara timur dan barat khusus untuk biksu wanita, dan pulau kuil udara tempat kediaman Tenzin bersama keluarganya. Sesudah perang 100 tahun, Avatar Aang bersama para Air Acolytes berusaha membangun dan memperbaiki kembali kuil-kuil yang tersisa ke bentuk asalnya. Tempat ini menjadi lokasi untuk Air Acolyte mempelajari sejarah dan filosofi pengembara udara. Oke, kuil yang pertama adalah kuil udara selatan. Kuil ini terletak di pegunungan Patola dan merupakan kuil untuk para biksu laki-laki seperti kuil udara utara. Di era Avatar Aang, kuil ini hanya bisa diakses menggunakan bison terbang. Sebelum perang 100 tahun, tempat ini sangat besar dan menenangkan. Memiliki taman terbuka dan arena bermain airball, yakni permainan bola para pengembara udara. Kuil ini sendiri biasanya digunakan sebagai tempat berlatih para biksu muda dan dihuni oleh bison terbang serta lemur bersayap. Kemudian terdapat patung biksu Gyatso tepat di pintu masuk kuil untuk menyambut kedatangan para pengunjung. Bangunan terkenal lainnya adalah ruangan suci kuil udara selatan. Ruangan ini berisikan patung para avatar yang diurut berdasarkan siklusnya. Pintu ruangan ini sangat besar, terbuat dari kayu dan hanya bisa dibuka menggunakan airbending. Di masa lalu, para biksu melakukan meditasi di ruangan suci ini untuk memperkuat spiritualitas mereka. Selain itu, tidak seperti 3 kuil original lainnya, kuil udara selatan adalah satu-satunya kuil yang menggunakan warna biru untuk memperindah bangunannya. Kuil yang kedua adalah kuil udara utara. Kuil udara utara adalah salah satu dari 4 kuil original. Terletak di pegunungan di sepanjang pantai utara Kerajaan Bumi. Seperti kuil udara selatan, kuil ini juga dihuni oleh biksu laki-laki. Kuil ini menjadi lokasi untuk kejuaraan balap bison terbang. Namun ketika perang 100 tahun terjadi, tempat ini menjadi kosong dan kemudian dihuni oleh sekelompok pengungsi kerajaan bumi yang dipimpin oleh seorang mekanik yang menetap di sana setelah desa mereka hancur karena banjir. Dikarenakan hal ini, sang mekanik telah banyak melakukan perubahan terhadap struktur bangunan kuil. Avatar Aang dan para Air Acolyte kemudian membangun kembali kuil ini setelah perang 100 tahun. Dan di era Korra, Tenzin membawa para Airbender baru ke sini untuk berlatih. Sayangnya, ketika Red Lotus tiba, Ghazan menggunakan lava bending dan menghancurkan pondasi kuil. Akibatnya, seluruh bangunan kuil menjadi rubuh dan rata dengan tanah. Seperti kuil udara selatan, kuil udara utara juga memiliki sebuah ruangan suci. Ruangan ini awalnya dibangun sebagai tempat meditasi dan hanya biksu senior dan sang avatar yang diperbolehkan untuk mengaksesnya. Namun sayangnya, sang mekanik mengubah ruangan ini menjadi laboratorium pembuatan senjata rahasianya untuk negara api. Di era Korra, kuil udara utara memiliki halaman berbentuk daun dengan 5 tonjolan yang masing-masing ujungnya memiliki hiasan patung bison terbang. Para airbender datang ke sini untuk bersantai dan mengobrol setelah seharian berlatih. Kemudian, terdapat beberapa biara kecil yang digunakan sebagai asrama para airbender selama mereka berlatih di sana. Berbicara tentang berlatih, setelah restorasi kuil, terdapat sebuah tempat latihan khusus untuk para airbender dalam meningkatkan keseimbangan dan koneksi mereka. Selain itu, jauh sebelum terbentuknya 4 negara,
Kuil udara utara juga menjadi tempat tinggalnya biksu legendaris pengendali udara, yakni Guru Lahima. Kuil yang ketiga adalah kuil udara timur. Terletak di pegunungan di sebelah tenggara kerajaan bumi dan merupakan salah satu dari 2 kuil yang dihuni para biksu wanita. Kuil ini dikenal sebagai kuil paling suci dari keempat kuil original dan menjadi titik awal untuk melakukan perjalanan spiritual. Ketika negara api menyerang, kuil ini rusak berat dan akhirnya tak berpenghuni. Guru Patik pergi ke kuil ini dan menetap di sana untuk waktu yang cukup lama. Dia kemudian bertemu dengan Aang dan mengajarinya cara untuk masuk ke mode avatar. Setelah perang 100 tahun, Aang bersama Air Acolyte membangun dan merawat kembali kuil ini. Tidak seperti kuil udara utara dan selatan, kuil udara timur berada di 3 gunung terpisah yang dihubungkan oleh jembatan. Kuil ini memiliki 3 pagoda, satu di setiap gunung dengan atap berwarna hijau. Pagoda besar yang ada di tengah memiliki beberapa bangunan kecil di sebelahnya. Dan salah satu gunung memiliki air terjun yang mengalir keluar dari gua di sepanjang lereng. Selain itu, kuil ini juga memiliki patung raksasa avatar Yang Chen sebagai bentuk penghormatan kepada dirinya. Terlebih lagi, kuil udara timur dulunya merupakan rumah bagi para bison terbang. Faktanya, Appa lahir dan bertemu dengan Aang untuk pertama kalinya di kuil ini. Selain itu, kuil udara timur juga memiliki tempat bernama lingkaran meditasi. Korra pernah menggunakan tempat ini untuk membantunya masuk ke dunia roh. Kuil yang keempat adalah kuil udara barat. Kuil udara barat terletak di pegunungan sebelah utara negara api dan dihuni oleh biksu wanita. Ketika terjadinya perang 100 tahun, semua pengembara udara di kuil ini tewas akibat serangan negara api. Namun untungnya kuil ini tidak mengalami kerusakan yang cukup berat. 100 tahun kemudian, Aang beserta teman-temannya pergi ke kuil ini untuk berlindung setelah gagal melakukan penyerangan di saat terjadinya gerhana matahari. Seperti kuil udara timur, kuil ini juga memiliki patung avatar Yang Chen. Karena faktanya avatar Yang Chen lahir dan dibesarkan di sini. Kuil ini terkenal dengan keunikannya. Tidak seperti 3 kuil lainnya yang berada di atas gunung, kuil ini malah berada di bawah tebing. Semua bangunan pagoda dibangun terbalik dan tentunya kuil ini tersembunyi dari dunia luar. Kuil ini memiliki gambar-gambar bison terbang yang kondisinya relatif masih terjaga. Selain itu, Aang juga sempat berkata bahwa di kuil ini terdapat meja permainan paisho raksasa. Keunikan lain yang hanya dimiliki oleh kuil ini adalah pintu besi besar yang berada di sekitar pancuran kuil. Pintu-pintu ini pernah digunakan oleh Aang dan tim Avatar sebagai perisai untuk menghalau serangan yang dilakukan oleh Azula. Kuil yang kelima adalah Pulau Kuil Udara. Pulau Kuil Udara adalah sebuah pulau kecil yang terletak di lepas pantai Republic City, tepatnya di Teluk Yue. Avatar Aang membangun kuil ini yang kemudian menjadi rumah Tenzin dan keluarganya serta para Air Acolyte. Seperti 4 kuil udara original, tempat ini juga tentunya memiliki arena latihan untuk para airbender. Terletak di bagian paling atas pulau dan dikelilingi taman bambu, Tenzin beserta anak-anaknya melatih kemampuan airbender mereka di sini. Kemudian terdapat pavilion meditasi yang biasanya digunakan Tenzin beserta anak-anaknya untuk meningkatkan sikap disiplin serta kemampuan spiritual mereka. Arsitektur pavilion ini dibuat mirip dengan kuil udara selatan, yakni seperti penggunaan warna biru emasnya. Kemudian juga Pulau Kuil Udara memiliki asrama untuk para Air Acolyte ataupun pengunjung yang pergi ke sana. Seperti keempat kuil original, asrama di Pulau Kuil Udara memiliki tempat terpisah untuk pria dan wanita. Lorongnya berlantai kayu dan semua kamarnya kecil, hanya berisi perabotan dasar dan 1 jendela. Selain beberapa tempat yang saya jelaskan di atas, Pulau Kuil Udara juga memiliki dining hall yang digunakan para penghuni pulau untuk makan bersama dan sebuah markas kecil untuk anggota White Lotus yang ditugaskan menjaga avatar Korra selama berada di sana. So, itu dia tadi sedikit penjelasan tentang lokasi-lokasi yang ada di Universe Avatar episode Air Temple. Klik like jika kalian suka dengan video ini.
Jangan lupa untuk subscribe dan kalian bisa komen ataupun request apalagi nih konten yang mau dibahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.